Selamat pagi dan selamat hari pemilu. Hari ini kita akan belajar tentang peradaban Mesir kuno. Jadi, nama peradaban Mesir kuno berasal dari lembah sungai Nil yang bersumber dari Danau Victoria. Peradaban Mesir kuno merupakan hasil migrasi dari Mesir hulu dan hilir pada tahun 3150 sebelum Masehi di Afrika Timur. Mayoritas pekerjaannya merupakan petani dan kekuasaan raja adalah absolut atau bisa dikatakan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun kecuali raja sendiri. Oke, mari kita lanjut ke pembagian zaman. Jadi pembagian zaman dimulai dari pra-dinasti yang berlangsung pada zaman Neolitikum. Dan raja pertamanya adalah Raja Narmer. Periodenya berlangsung dari 5500 sampai 3200 sebelum Masehi. Mesir hulu dan Mesir hilir pada zaman ini masih memiliki kebudayaan serta geografis yang berbeda. Pradinasti dibagi dua zaman menurut kebudayaannya, yaitu kebudayaan Khadan dan Sebilian serta kebudayaan Fayum A. Dinasti zaman setelah pradinasti yang berlangsung dari 3200 sampai 3150 sebelum Masehi, ditandai dengan munculnya kebudayaan Nakada ketiga dan sering disebut dengan dinasti ke-0. Di sini Mesir dibagi tiga negara besar, yaitu Tinis, Nakada, dan Nekhen, dan juga Mesir hilir. Lalu Tinis dan Nekhen merupakan negara pemujaan dewa Horus, dan juga Mesir hilir dan Nakada adalah negara besar yang memuja dewa Set. Keduanya saling bertolak belakang sehingga terjadi peperangan, terutama Tinis menyerang Mesir hilir dan Nakada sehingga keduanya runtuh. Lalu dipercaya oleh para ahli sejarawan, Tinis dan Nekhen bersatu menjadi kerajaan Mesir yang sering dikenal sebagai peradaban Mesir kuno. Jadi setelah proto-dinasti dimulai dinasti awal yang berlangsung dari dinasti ke-1 sampai ke-2. Lalu selanjutnya adalah kerajaan lama berlangsung dari dinasti ke-3 sampai ke-6. Di sini Mesir mulai berkembang, ditandainya dengan pembangunannya piramida bertingkat yang pertama pada zaman Raja Zoser. Lalu kemudian ada dinasti menengah pertama, yaitu dinasti ke-7 sampai ke-11 pertengahan. Di sini merupakan zaman Mesir gelap yang pertama. Lalu kemudian ada kerajaan pertengahan berlangsung dari dinasti ke-11 sampai ke-14. Di sini Mesir diserang oleh bangsa Hyksos. Bangsa Hyksos tidak memerintah memang, tapi melalui raja-raja, jadi mereka seperti meminta upeti raja-raja tersebut. Lalu dinasti yang kedua, keadaan Mesir semakin buruk di tanah. Di sini dikenal sebagai zaman gelap kedua dari peradaban Mesir. Sekarang Mesir bukan saja diserang oleh bangsa Hyksos, tapi juga imigran Asia, juga bangsa Nubia. Pemerintahan berpusat di Thebes. Dan pada akhir periode ini semua penjajah berhasil diusir. Lanjut ke kerajaan baru yang mulai dari dinasti ke-18 sampai ke-20, di mana di sini merupakan kejayaan tertinggi dari kerajaan Mesir. Lalu di sini mereka memprioritaskan militernya. Kemudian berlanjut ke dinasti menengah ketiga, berlangsung dari dinasti ke-21 sampai ke-25. Di sini Mesir mulai menurun, dan juga Mesir mulai dipengaruhi oleh bangsa Assyria sehingga terjadi banyak peperangan. Lanjut ke dinasti Akhir yang merupakan akhir dari kerajaan Mesir yang sebenarnya, langsung dari dinasti ke-26 sampai ke-30.
Di sini dikenal sebagai dinasti ke-6 dikenal sebagai dinasti Saite. Lalu dinasti ke-27 dikenal sebagai dinasti Persia ke-1. Lalu dinasti ke-30 dikenal sebagai dinasti Persia kedua. Lalu sempat ada dinasti ke-31 yang dikenal sebagai restorasi bangsa Persia, namun berlangsung hanya sementara waktu. Lalu berlanjut lagi dinasti Ptolemeus. Di sini dimulai saat Alexander yang Agung meninggal. Lalu berlanjut lagi ketika raja terakhir dari ini, maksudnya kekuasaan Kleopatra direbut oleh kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Augustus. Dinasti Ptolemeus hancur. Lalu dimulailah kekaisaran Romawi yang kaisar utamanya adalah Kaisar Augustus. Lalu di situ juga kuil-kuil difungsikan sebagai gereja. Saya lanjut ke letak peradaban. Letaknya berada di sekitar lembah Sungai Nil, di mana tanah subur akibat banjir tahunan. Herodotus, salah satu sejarawan dari Yunani, menyebut bahwa Mesir adalah hadiah dari Sungai Nil. Lalu ke hasil budaya dari peradaban Mesir kuno berupa piramida, sphinx, kuil, mastaba, aksara atau tulisan hieroglif, arca, serta obelisk. Bangsa Mesir. Kepercayaan bangsa Mesir ada dua, yaitu politeisme dan teoisme. Politeisme adalah kepercayaan bangsa Mesir untuk memuja banyak dewa, dan teoisme adalah kepercayaan bangsa Mesir untuk memuja binatang yang dipercaya suci. Lalu pengaruh peradaban Mesir di dunia. Itu pertama kertas papirus, yaitu kertas yang berasal dari tanaman yang disebut Papyrus cyperus. Lalu tinta yang berasal dari barang organik, banyak sawah, jam air dan matahari, kalender matahari atau kalender Masehi, serta piramida.